Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi daring kewirausahaan hari ini adalah kita membahas adalah bagaimana mencari gagasan baru bisnis dan analisa gagasan. Ya. Yang paling sulit dalam hal kita memulai berbisnis adalah bukan persoalan modal, bukan persoalan metode manajemen, bukan persoalan sumber daya dan sebagainya, tetapi adalah menemukan gagasan baru. Ya, tentu gagasan ini juga tidak semua gagasan direalisasikan karena tujuan bisnis adalah memperoleh keuntungan. Maka gagasan juga harus dianalisa gagasan tersebut apakah menguntungkan atau tidak, karena ini adalah konteksnya adalah bisnis. Jadi salah satu wirausahawan adalah dia harus terus untuk mencari knowledge atau pengetahuan yang luas. Selain itu juga dengan pengetahuan yang luas diharapkan dia nanti bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran kreatif. Sebab yang namanya proses pengetahuan harus melalui proses belajar yang terus-menerus, baik melalui eksperimen, pengalaman, bisa membaca buku, bisa melalui pendidikan formal dan sebagainya, ya. Nah, karena jiwa yang terus belajar ini akan menimbulkan daya inovatif, akan menimbulkan kreativitas. Jadi seorang wirausahawan juga harus memiliki mentalitas untuk membiasakan diri berpikir kritis, ya. Berpikir kritis itu artinya di sini dia harus peka terhadap setiap fenomena masalah yang dihadapinya sehingga nanti dia terlatih untuk memecahkan masalah. Nah, pelatihan memecahkan masalah ini terus berulang. Jadi kalau kita terbiasa memecahkan masalah, maka akan muncul kreativitas baru, ya. Nah, di sini bagaimana pondasi untuk berpikir ini selalu berpikir kreatif, mencari pengetahuan baru, berani menghadapi risiko, bergaul dengan orang yang positif dan kreatif, mengolah keterampilan dan bakat yang bisa menstimulasi kreativitas. Ya, kemarin mungkin di tatap muka kita sudah di mata kuliah tatap muka kita sudah saya sudah mengemukakan persoalan pondasi dalam kreativitas. Nah, sekarang kita proses, ya. Hari ini kita akan membahas proses. Oke. Proses penciptaan gagasan, ide dan analisa gagasan ini adalah demikian prosesnya, ya. Ya, di bawah ini akan diuraikan secara kronologis proses penciptaan gagasan dan analisa gagasan agar gagasan dapat diimplementasikan secara realistis, ya. Yang pertama adalah penciptaan gagasan. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang kedua adalah penyaringan gagasan, ya, atau idea screening. Kemudian pengujian dan pengembangan konsep, analisis and concept development, ya. Kemudian di sini adalah analisa kelayakan bisnis, ya. Nah, kita akan bahas yaitu penciptaan gagasan. Penciptaan gagasan tentang bisnis bisa diperoleh. Kita harus penciptaan gagasan itu perlu kita adanya sebuah sumber. Yang pertama kita bisa memperoleh sumbernya yaitu dari konsumen, ya. Ya, makanya kalau seorang pebisnis itu dia harus banyak mendengar apa yang menjadi keluhan-keluhan konsumen, apa yang menjadi kepuasan konsumen, apa yang menjadi keinginan konsumen, ya, selera konsumen dan sebagainya. Jadi jika kita baru memulai bisnis, kita bisa mendapatkan data dari konsumen. Misal, data kita melalui survei tentang kebutuhan konsumen itu apa, permintaan, selera, daya beli, ya, kepuasan konsumen. So, dari konsumen ini adalah bisa menjadi ide dasar ketika kita membuat sebuah produk. Misal, konsumen misalkan ingin memperoleh kemudahan misalkan dalam hal berbelanja sembako misalkan. Taruhlah Anda dalam menciptakan produk aplikasi, ya, produk aplikasi. Nah, selama ini mungkin kalau orang berbelanja sembako itu langsung datang ke warung,
langsung datang ke toko kelontong, langsung datang ke pasar. Biasanya kalau belajar online kan sepatu, tas, baju dan sebagainya. Nah, sembako ini jarang. Nah, kita bisa bikin misalkan sembako online ya. Nah, ini adalah kita ide itu dari mana? Dari kebutuhan konsumen, dari kebutuhan dan keinginan konsumen. Sehingga nanti kita bisa menciptakan produk apa namanya? Produk aplikasi kalau seandainya bisnis Anda adalah bisnis membuat aplikasi. Nah, selanjutnya pesaing ya. Pesaing kita bisa memantau pesaing ya. Kita bisa meniru. Jadi kalau kita lihat pesaing itu meniru. Ya biasanya pesaing itu kita tiru rata-rata ya, kita tiru. Ya, setelah kita tiru, bagusnya ketika kita tiru kita juga menciptakan produk yang lain. Jadi terinspirasi saja dengan produk pesaing itu. Misal begini. Saya kira Gojek yang ada di Indonesia itu sebetulnya sudah ada sebelumnya, sudah ada seperti Uber misalkan ya. Di luar negeri mungkin ada produk-produk lainnya yang seperti ojek online itu. Nah, kemudian di Indonesia membuat Gojek. Nah, sebetulnya itu kan meniru dari sesuatu yang ada, tetapi bagaimana meniru itu kita punya diferensiasi yang baru ya. Nah, makanya Anda jangan bisnis kerumunan ya. Kalau kerumunan itu kita banyak meniru sesuatu yang sudah booming. Nanti kalau sesuatu yang sudah booming, pasti di antara pesaing ada yang terpental. Mungkin yang terpental adalah kita karena sudah sesaknya pasar tersebut. Ya, jadi dari pesaing. Jadi kita bisa pesaing itu kita bisa melihat apa sih mereka unggul di pasar, apa sih keunggulan mereka, apa kita kelemahannya. Kelemahannya kita bisa masuk untuk memperbaiki. Pasar mana sih dari pesaing kita itu yang belum diisi oleh mereka, nanti kita masuk ke sana. Jadi di sini pesaing. Jadi gagasan produk bisa pesaing, jadi sifatnya meniru kalau ini ya. Atau bisa jadi kita kalau perusahaan kita sudah jalan ya, kalau ini kita bisa para salesman kita ya, karena para salesman kita itu ini kalau perusahaannya sudah berjalan ya. Sebab gagasan produk itu bukan pertama kali saja, tetapi juga ketika kita sudah berjalan kita butuh inovasi produk ya untuk mengikuti selera konsumen. Nah, kenapa kalau perusahaan sudah berjalan kita harus mendengar para salesman kita. Sebab para salesman ini ya, dia orang yang paling dekat dengan konsumen sehingga dia akan tahu keluhan konsumen, kepuasan konsumen terhadap produk kita. Jadi itu nanti bisa menjadi ide atau evaluasi bagi perbaikan produk atau bahkan kita bisa membuat produk baru. Jadi yang poin yang ketiga ini adalah apabila perusahaan itu sudah berjalan ya, perusahaan itu sudah berjalan. Atau kita bisa mendengarkan referensi para ahli ya. Ya, misalkan kita para ahli IT, misalkan kalau ahli IT dia menciptakan teknologi IT, atau kalau kita industrinya adalah industri yang berhubungan dengan kimia, tentu kita bisa mendengarkan para ahli kimia ya. Kalau di luar negeri banyak ya perguruan tinggi atau para ahli itu membuat sebuah produk kemudian kerjasama dengan perusahaan. Biasanya para ahli ini memperoleh hak paten ya, hak paten ya. Mungkin Anda pernah mendengar misalkan untuk Steve Jobs memperoleh hak paten daripada Apple-nya, daripada iPhone-nya ya. Terus mungkin Anda pernah mendengar hak paten misalkan Coca-Cola dan sebagainya. Nah, itu adalah dibuat oleh para ahli ya, para ahli. Nah, selanjutnya adalah referensi lainnya. Gagasan bisa diperoleh selain dari tadi dari konsumen, dari pesaing, dari salesman, dari para ahli. Gagasan bisa diperoleh dari sumber-sumber referensi. Anda bisa browsing, explore YouTube, media cetak dan sebagainya. Jadi sekali lagi, Anda kalau menemukan sesuatu produk, awas hati-hati ya, nanti Anda terkena dengan undang-undang hak cipta. Maka dari itu lebih baik Anda meniru sebuah produk, kemudian Anda memodifikasinya lagi menjadi karya Anda sendiri. Nah, jadi di sini mungkin di era sekarang ya, di era banjirnya informasi ini, Anda bisa mendapatkan ide-ide itu bisa dari internet ya. Misalkan apakah ide kuliner, kemudian ide
membuat kerajinan atau ide membuat aplikasi, ide membuat produk-produk lainnya dan sebagainya, Anda bisa referensi lainnya. Nah, tentu tidak seluruh gagasan itu adalah kita implementasikan karena kita punya keterbatasan-keterbatasan, ya. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya. Sumber daya itu luas, ya. Bisa modal, bisa peralatan, bisa skill dan sebagainya. Nah, setelah penciptaan gagasan, kita perlu ada penyaringan gagasan, ya. Nah, penyaringan gagasan ini, ya, penyaringan gagasan itu adalah untuk memilih gagasan yang realistis diimplementasikan. Jadi gagasan ini harus sesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki kita, sehingga gagasan tersebut akan mudah diimplementasikan. Sebab terwujudnya gagasan itu harus disesuaikan dengan metode dan sumber daya penopangnya. Saya berikan contoh begini. Misalkan Anda ingin buka consulting programming membuat sebuah aplikasi. Tentu Anda harus melihat apakah Anda memiliki keahlian yang cukup untuk membuat berbagai macam aplikasi, itu berarti sumber daya skill. Apakah Anda memiliki tenaga tenaga skill tadi, ya, karena Anda tidak bisa kerja sendirian. Ya, terus kemudian apakah Anda memiliki komputer dengan kapasitas yang memadai, ya? Apakah Anda juga punya permodalan awal yang cukup dan sebagainya. Nah, itu contoh, ya, penyaringan gagasan. Sebab kalau bikin consulting programmer itu sumber daya yang paling utama adalah sumber daya skill, ya. Yang kedua, penyaringan gagasan, misalkan kalau tadi adalah contohnya produk aplikasi. Kemudian Anda membuat misalkan di Indramayu membuat sinema misalkan seperti 21, kita beli lisensinya. Nah, tentu gagasan itu harus disesuaikan apa? Sumber daya modal yang kita miliki, tempat yang kita miliki ada tidak, kan gitu, ya. Nah, terus kemudian tempat yang dimiliki, kalau tenaga kerja tidak membutuhkan yang ahli kalau yang model sinema begitu, ya. Terus kemudian jaringannya juga kita ada tidak, jaringan untuk ke 21-nya dan sebagainya. Nah, jadi ini adalah perlu digagasan. Kalau seandainya penyaringan gagasan itu lolos, kita sumber dayanya mencukupi, maka selanjutnya adalah kita bagaimana pengujian dan pengembangan konsep, ya, pengujian dan pengembangan konsep, ya. Nah, pengujian dan pengembangan konsep ini, ya, kita lihat di sini. Pengujian dan pengembangan konsep ini, gagasan yang sudah disesuaikan dengan sumber daya setelah di screening, berarti setelah disaring gagasan tersebut, maka kita akan menentukan bagaimana, siapa segmen pasar kita, siapa target market kita. Jadi misalkan Anda membuat sinema seperti 21 di Indramayu, maka Anda harus bicara siapa segmen marketnya yang berani nonton, misalkan 40.000 sekali nonton. Nah, apa target marketnya? Kalau sinema berarti menengah ke atas, kan gitu. Kalau misalkan produk-produk yang murah, produk-produk yang banyak digemari oleh orang dan sebagainya, mungkin target marketnya adalah menengah ke bawah. Ketika segmen target market, tentu desain harga, desain produk, ya, dan desain-desain lainnya itu harus disesuaikan dengan segmen pasar dan target pasar. Kemudian selain kita sudah menentukan segmen pasarnya siapa, target marketnya siapa, kita harus juga mengembangkan keunggulan produk kita. Karena keunggulan produk ini adalah salah satu hal yang penting ketika kita menghadapi kompetisi, ya. Ketika kompetisi sudah mulai banyak, kita harus memiliki keunggulan tersendiri. So kalau tidak memiliki keunggulan tersendiri, pasti kita hanya menggunakan harga yang rendah saja supaya kita laku. Maka di sini ada keunggulan produk yang kita tawarkan apa. Kalau dalam bahasa Michael Porternya adalah product differentiation. Tapi tidak gampang produk differentiation itu. Dia harus melalui sebuah proses yang panjang sehingga bisa menemukan keunggulannya. Dan keunggulannya memang harus disukai oleh konsumen, ya, itu. Terus kemudian melakukan komparatif, perbandingan. Ya, uji konsep ini kita melakukan perbandingan dengan produk pesaing kita.
kemarin waktu pelajaran pemasaran ada 3 macam pesaing kan ya. Ada pesaing dekat, ada pesaing semi, ada pesaing jauh. Kalau pesaing dekat itu adalah dia menjual produk dengan produk yang sama, terus segmen yang sama. Nah, kalau pesaing jauh itu bisa jadi produknya sama ya, segmennya berbeda ya, atau dibalik, segmennya sama produknya berbeda. Nah, jadi di sini adalah kita harus komparatif. Sebab nanti kalau ini karena kita akan apa? Akan kita bersaing dengan produk-produk luar yang sudah ada. Kita komparatif. Sama halnya begini, ada mengatakan, Pak, kenapa Indonesia tidak bisa menciptakan motor sendiri? Padahal putra-putra kita itu, putra-putra bangsa kita bisa menciptakan motor. Bisa jadi capital yang masuk atau investor belum berani menanamkan modal untuk motor dalam negeri. Persoalannya mungkin dia melakukan produk komparatif dengan produk pesaing. Misalkan dengan produk Yamaha, dengan produk Honda yang memang produk-produk Jepang misalkan. Nah, jadi di sini kadang-kadang lemah di sini, yaitu sehingga kita nanti ketika kita bersaing dengan Yamaha, Honda, kita punya keunggulan produk yang kita tawarkan. Nah, itu adalah uji dan pengembangan konsep gagasan. Selanjutnya adalah pengujian konsep analisa kelayakan bisnis. Ya. Nah, baru yang terakhir yaitu bagaimana kita analisa kelayakan bisnis. Jadi analisa kelayakan bisnis ini pada dasarnya adalah setelah kita ketemu segmen pasarnya, kita sudah unggul produk kita juga sudah bisa melakukan komparatif bahwa dengan pesaing kita, bahwa kita mampu bersaing dengan produk lainnya. Maka tahap selanjutnya adalah apakah bisnis kita menguntungkan atau tidak. Ini sudah bicaranya profitable. Maka kita harus analisa kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu kita mengestimasi penjualan perdana. Kita mengestimasi itu belum terjadi ya. Mengestimasi itu masih bersifat prediksi. Kita bisa mengestimasi produk yang masyarakat dengan yang akan membeli produk kita. Jadi kita bisa mengestimasi. Mengestimasi itu kita bisa melakukan survei ya ke konsumen. Kita kalau bikin estimasi jangan estimasi yang manis tapi pahit. Nah, di sini biasanya perusahaan ketika memulai bisnisnya, dia tidak mengalami keuntungan dulu. Dulu waktu pelajaran marketing ya, saya pernah ajarkan kepada Anda yang namanya produk life cycle. Ya, produk life cycle itu adalah produk itu pertama introduction. Nah, di masa introduction ini dia belum memperoleh keuntungan, bahkan rugi. Makanya ketika nanti suatu saat Anda berbisnis, 6 bulan ke depan Anda harus punya cadangan biaya tenaga kerja. Karena Anda tidak bisa mengandalkan dari omset perdana. Nah, jadi di sini mengestimasi berapa penjualan perdananya, ya, produk-produk kita penjualan perdananya berapa. Nah, estimasi ini bisa kita melalui survei awal, ya, pada konsumen kita tanya suka tidak produk kita, atau kita bisa uji pasar. Kita uji pasar berapa produk kita jual, nanti kita lihat respon daripada konsumen. Ya. Selanjutnya adalah selain kita ini sisi penerimaan, juga kita masuk ke dalam sisi pengeluarannya. Kalau ini penerimaannya kan, estimasi penerimaan, kita pengeluarannya. Apakah biaya produksinya perusahaan tinggi? Kalau perusahaan itu produksi, apakah biaya pembeliannya ya tinggi? Biaya pembelian itu apabila perusahaan dagang. Apakah biaya operasional? Ini perusahaan jasa. Kita bisa mengestimasi. Misalkan Anda membuat usaha cuci mobil. Anda memiliki 5. Nah, Anda 5 tempat cucian mobil. Anda memprediksikan berapa biaya tenaga kerja ketika orang mencuci mobil, satu mobil untuk tenaga kerja Anda ada berapa orang, biaya ledeng, biaya listrik dan sebagainya. Anda mengestimasi. Kalau estimasi analisa bisnis itu lebih besar daripada biayanya, maka Anda tidak layak bisnis Anda. Tapi kalau estimasi penjualannya lebih tinggi,
maka dengan biayanya maka ini kemungkinan memperoleh keuntungan. Jadi analisa kelayakan bisnis ini sudah berbicara apakah perusahaan ke depan itu menguntungkan atau tidak, ya. Makanya biasanya kalau kita buat penerimaan, kita masih mending yang pahit, ya, yang minim. Tapi kalau pengeluaran tidak yang optimal, ya. So kalau dibalik, ya, ininya yang optimal, ininya yang minimal, maka Anda untung terus. Estimasinya untung terus. Makanya kita harus bikin yang terpahitnya bagaimana. So dalam berwirausaha itu kita harus mengembangkan beberapa konsep, situasi yang berbeda, planning berbeda, strategi berbeda. Karena seorang wirausahawan, balik lagi, adalah dia siap menerima perubahan-perubahan atau ketidakpastian yang akan datang. Ya, sebenarnya kita bahas waktu pertemuan sebelumnya di tatap muka, ya. Bagaimana pondasi seorang wirausaha. Nah, jadi dengan adanya begini, mulai gagasan, ya, oke. Jadi kita balik lagi di sini. Jadi kita harus menciptakan gagasan bisnis dulu, ya. Sumber-sumbernya kita harus peroleh tadi. Penyaringan gagasan disesuaikan dengan sumber daya yang kita miliki. Kemudian pengujian dan pengembangan konsep, apakah menguntungkan, siapa pasarnya, ya. Analisa kebayakan bisnis, apakah bisnis kita menguntungkan atau tidak, ya. Oke, mungkin itu dulu mata kuliah daring hari ini yang berjudul mencari gagasan baru bisnis dan analisa gagasan, ya. Waktu pertemuan tatap muka kita membahas pondasi untuk berpikir kritis, dan kemudian untuk proses penciptaan gagasan ini kita di kuliah daring ini. Sampai di sini dulu mata kuliah kewirausahaan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.